Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmanda dari peserta pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Oke, baik. Di sini saya akan membuat video pembelajaran saya mengenai mata pelajaran informatika dengan materi berpikir secara komputasional. Mau tahu untuk video keseruannya? Mari kita saksikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian di pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa semangat kalian pada pagi hari ini. Ayo kita bangun dulu untuk tepuk semangat. Oke.
Amanda Nuriski. Hadir. Oke. Kemudian ada Kalista Nagastian, Suryana. Fatir Lanang hadir. Intan Putri Imania. Hadir. Luciana Azhara. Hadir. Muhammad Sultan Mardiawan. Hadir. Najwa Syifa Khairunisa. Hadir. Retno Anggun Zulfiatun Naisha. Hadir. Aurel Ananda Pilia. Cahyani Selvia. Kalista Diva Zafira Aiko. Hadir. Hanaya Nazara Raya. Ayo. Rafa Anandia Yusuf. Revano Haditya. Sofatul Askia. Hadir. Syafiq Muzaki. Oke. Oke, baik. Nama-nama yang saya sebutkan nanti pada saat pengerjaan analisa silakan bergabung ke nama yang pertama saya sebutkan ya. Kelompok 1, ingat baik-baik. Luciana, Intan, Fatir Lanang, serta Sultan Mardiawan. Ingat-ingat ya, kelompok 1. Kelompok 2, Najwa, Hanaya, Syafiq, dan juga Retno Anggun. Kelompok 3, Rafa, Kalista Suryana, Revano, serta Aurel. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 4, Sofatul, Cahyani Selvia, Amanda, serta Kalista Diva Zafira Aiko. Oke, baik. Setelah itu saya akan membagikan kertas kosong untuk kalian kerjakan di kertas kosong ini. Kerjakan apa? Kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan pada saat saya menjelaskan materi, entah itu di praktek ataupun yang lain. Seperti itu ya. Oke, saya bagikan terlebih dahulu.
Oke, sudah dapat semuanya? Oke. Oke, baik. Pada pertemuan di pagi hari ini yang cerah, saya akan menjelaskan materi berpikir komputasional. Gimana sih berpikir komputasional? Jadi kita berpikir untuk cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan atau pengertian berpikir secara komputasional. Oke, saya mau tunjuk mana ya? Silakan baca penjelasan berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah secara metodis, efisien, dan logis, mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Oke, nah jadi pada intinya itu berpikir komputasional adalah cara untuk memecahkan sebuah masalah ya, secara efisien. Seperti itu pada intinya. Untuk materi berpikir komputasional. Lanjut. Nah, di sini ada capaian pembelajaran. Jadi di sini terdapat penjelasan pada akhir fase D, maksudnya fase kalian ya, fase SMP itu peserta didik mampu salah satunya menerapkan berpikir komputasional yang terdapat 4 pilar. 4 pilar utama, salah satunya itu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, serta yang terakhir itu ada algoritma. Seperti itu. Nah, nanti kita bakal praktek menggunakan alat bantu seperti contoh aplikasi Scratch. Jadi aplikasi Scratch ini untuk membuat solusi digital, program sederhana dalam berdasarkan proses berpikir komputasional. Ya, seperti itu ya. Oke. Dan terakhir di sini mengevaluasi solusi dan memodifikasi program berdasarkan umpan balik kalian. Maksudnya umpan balik ini nanti kita bakal tanya jawab setelah kita praktek, tanya jawab dan lain-lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Di sini ada 5 tujuan pembelajaran yang saya targetkan. Salah satunya itu menjelaskan konsep dasar dari 4 pilar yang saya sebutkan tadi. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, serta juga algoritma. Seperti itu. Nah, yang kedua, mengimplementasikan konsep dari dekomposisi untuk memecah masalah yang secara kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, gitu ya. Nah, yang ketiga, identifikasi atau mengidentifikasi pola-pola yang berulang dalam sebuah masalah yang akan kita pecah ini masalahnya, gitu ya. Nah, yang keempat, menerapkan konsep algoritma dalam menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara terstruktur. Artinya, setelah kita membuat analisis seperti dekomposisi, pengenalan pola, dan juga abstraksi. Nah, yang terakhir algoritma. Jadi kita menjelaskan secara terperinci ya dari langkah-langkah apa yang mau kita pecahkan masalahnya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini juga yang tadi saya sebutkan, jangan lupa diingat-ingat baik-baik. Sini ada 4 pilar utama berpikir komputasional. Salah satunya ada dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma yang terakhir. Seperti itu. Oke,
Oke, di sini ada pertanyaan refleksi berpikir komputasional. Ada 6 nomor. Saya minta nanti yang cukup acungkan tangan 6 orang saja ya, agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ini. Nah, saya kasih waktu kurang lebih 3 menit. Kalian kerjakan ya. Silakan kerjakan. Saya kasih waktu 3 menit. Jadi pada pertanyaan ini kalian cukup satu orang menjawab satu pertanyaan saja. Sudah mencari jawabannya? Sudah ya? Oke, silakan 6 orang rebutan. Acungkan tangannya. Nah, karena banyak yang ngacung, saya mau spin. Oke, saya spin ya. Oke, saya menyesuaikan dengan spinner. Saya mau tanya ke Aurel, kamu mau jawab pertanyaan nomor apa? Nomor 2. Bentar. Nah, nomor 2 itu pertanyaannya, mengapa penting mengenali pola saat membuat program? Mengapa, Aurel? Agar kita tidak mengulang pekerjaan yang sama sehingga program lebih efisien dan waktu pengerjaan lebih singkat. Ya, benar, Aurel. Tepuk tangan buat Aurel. Oke, lanjut. Saya bakal spin lagi. Nah, ini keluarnya bukan Putri Imania. Kamu mau jawab nomor apa, kan? 23, Pak. Nomor 3, silakan baca pertanyaannya dan jawabannya. Apa abstraksi dalam berpikir komputasional? Iya. Jawabannya, abstraksi berarti memilih informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan untuk menggunakan pemecahan masalah. Iya, benar, tepuk tangan dong. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, di sini di spinnernya kemudian ada nomor Sultan Marjawan. Oh, dia nomor apa, Sultan? Nomor 1,
Ya, silakan disebutkan pertanyaannya sama jawaban menurut kamu. Mengapa penting memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil sebelum membuat program? Jawabannya adalah karena masalah besar lebih mudah diselesaikan jika dipecah menjadi langkah kecil, sehingga kita bisa fokus menyelesaikan satu bagian pada satu waktu. Beda utama. Lanjut. Nah, ini yang buat Anaya. Kamu mau jawab nomor apa, Anaya? Nomor 5. Nah, silakan baca pertanyaannya sama jawaban pendapat kamu. Jadi pertanyaannya itu contoh algoritma dalam kegiatan sehari-hari. Saya ambil contohnya itu seperti memasak mie instan. Iya. Itu tuh punya langkah-langkah. Jadi langkah-langkahnya itu rebus air hingga mendidih, masukkan mie, terus tunggu matang, tiriskan dan tunggukan dulu. Selesai. Oke, buat kamu seperti itu. Tentang no. Nah, contoh dari apa yang kamu sebutkan itu benar ya? Langkah-langkahnya begitu dalam masak mie. Lanjut, tinggal 2 orang. Oke, istilah ini Fatirana. Kemudian yang terakhir Safik ya? Ya, Fatirana, kamu mau jawab nomor berapa? Fatirana? Nomor 6, Pak. Ya, silakan kamu bacain pertanyaannya, kemudian jawabannya. Pertanyaannya, bagaimana bagian berpikir komputasional mana yang kamu kuasai? Jawaban saya paling menguasai dekomposisi karena mudah bagi saya memecah masalah menjadi langkah-langkah kecil. Ya, benar, tentang. Oke, bagus, Fatir. Kamu jawab nomor 6. Kemudian yang terakhir ada Safi. Yang terakhir nomor berapa kamu? Nomor 4. Ya, silakan. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan algoritma? Jawaban saya, algoritma adalah urutan langkah yang logis dan teratur untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, benar, tentang ya. Bagus, Safi telah menjawab pertanyaan efektif dan yang lain. Itu ya. Lanjut. Nah, di sini ada demonstrasi aplikasi Scratch yang akan kita praktekkan nanti menggunakan komputer. Jadi di sini kenapa si gurita ini bisa menyentuh atau mengejar bintang? Karena ada masalahnya dong, ya. Ada masalahnya. Kenapa dia bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, dan juga ke bawah? Saya ulangi lagi videonya. Sebentar. Nah, kanan ke kiri, kemudian ke atas, ke bawah, untuk mengejar bintang atau mengejar bintang. Setelah itu, di sini ada kondisi apa? Kondisi setelah kita memprogram sebuah game ini untuk memasukkan sebuah variabel atau rumus ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika si gurita ini menyentuh bintang, skornya akan bertambah. Seperti itu studi kasusnya yang saya berikan atau yang kita akan praktikkan pada pagi hari ini. Oke. Di sini ada penjelasan dekomposisi dulu nih. Dekomposisi adalah proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelolanya nanti. Nah, saya mau tunjuk ke Amanda.
Silakan baca tujuan dari dekomposisi. Agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Ya, benar. Anda tepuk tangan. Jadi pada intinya kita bisa menyelesaikan masalah dengan satu persatu ya. Dibagi dulu masalahnya, dipecah. Gitu. Oke. Di sini ada pertanyaan pemantik. Sebelum kita menjawab pertanyaan pemantik ini, kita harus praktek dulu nih. Ya. Kita harus praktek menggunakan komputer. Silakan dibuka aplikasi Scratch-nya di komputer. Aplikasinya warna orange. Silakan buka semuanya. Iya. Sudah. Sudah dibuka aplikasi Scratch-nya? Sudah. Sudah ya? Oke, saya mau jelasin dulu nih. Kalian ngerti menu-menunya. Nah, di aplikasi Scratch ini terdapat banyak menu yang kita harus pahami atau kita pelajari. Gitu. Di sini ada menu mengganti backdrops atau background pada tampilan game yang akan kita buat nanti. Kemudian di sini ada menu untuk mengganti atau menambahkan sebuah karakter. Jadi karakter di sini di sprite ini disebutnya sprite ya. Kalau kucing ini disebutnya sprite dan lain-lain sebagainya. Ada nama-nama khusus karakternya lagi. Oke. Di sini ada menu kode dan juga ada submenu dari kode dalamannya. Di sini ada motion, ada looks, ada sound, event, control, sensing, operator, variable, serta my blocks. Nah, untuk memudahkan kalian memahami programnya nih yang terdapat di Scratch, di sini ada menu untuk mentranslate Scratch-nya terlebih dahulu. Sekarang kalian klik menu translate. Ini di pojok ini. Kemudian pilih bahasa Indonesia. Udah dipilih? Nah, di sini sudah jelas atau sudah berubah bahasanya, tadi bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Di sini ada submenu gerakan, submenu tampilan, suara, kemudian kejadian, kontrol, sensor, operator, variabel. Nah, di menu gerakan ini nantinya si karakter ini atau si sprite ini bakal kita gerakan, entah itu pergi atau bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas ataupun ke bawah, seperti itu ya. Nah, lanjut. Di sini ada menu tampilan. Maksud dari menu tampilan ini, saya kasih contoh di sini. Si sprite-nya ini bakal muncul sebuah kata. Kata apa? Di sini contoh, katakan halo. Nanti si sprite-nya ini bakal muncul halo, gitu ya. Tulisan halo dan lain-lain sebagainya untuk memprogram sebuah tampilan, gitu. Nah, di submenu suara ini artinya kita bakal menambahkan efek suara atau si Scratch-nya ini bisa memunculkan sebuah suara seperti itu ya. Nah, di menu kejadian, di menu kejadian ini maksudnya kita akan memperintahkan karakter ini
Perintahkan untuk apa? Perintahkan untuk ketika kita mulai program, awal programnya cara memasangnya seperti ini. Kita klik programnya, kemudian kita pasangin seperti ini. Seperti itu ya contohnya ya. Nanti ketika kita pada saat praktek seperti itu. Ini saya buang dulu dan lain-lain sebagainya. Nah, di menu kontrol ini adalah menu untuk menambahkan sebuah perintah di program apa yang kita mau buat nanti. Jadi apa yang kita mau buat nanti, kita bakal buat sebuah gurita menyentuh bintang atau mengejar bintang. Gitu. Lanjut, di sini ada sensor. Nah, tadi video demonstrasi yang saya sudah demokan itu ada tambahan atau program sensor yang akan kita tambahkan nanti di program kita seperti itu. Nah, operator ini maksudnya untuk menggabungkan sebuah kondisi program yang mau kita masukkan satu persatu seperti itu dan kasih kondisi yang lain. Nah, lanjut di sini ada variabel. Variabel ini maksudnya ketika kita mau memasukkan sebuah rumus variabel. Tadi yang saya sudah jelasin di menu di demonstrasi video aplikasi Scratch. Di situ ada skor ya, ada skor muncul. Nah, yang skor muncul itu artinya kita atau nanti kita mau bakal nambahin rumus atau variabel yang mau kita buat, yaitu variabel skor namanya. Gitu. Nah, lanjut di sini ada submenu balok saya. Submenu balok saya ini maksudnya untuk membuat sebuah balok yang kita nanti mau imajinasi atau dan lain-lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini coba kalian klik kostum. Nah, di menu kostum ini, jadi nantinya kita bisa mengubah warna si kucing ini yang tadinya oranye bisa jadi ungu dan warna yang lainnya. Dan juga di kostum ini bisa kita ganti yang tadinya si contoh kucing ini jalan apa lari nih? Jalan ya? Ini jalan, kalau saya jalan. Nah, kalau ini lari ya? Nah, ini lari. Nah, lanjut di sini ada menu suara. Di menu suara ini kita bakal menambahkan sebuah suara dari karakter yang mau kita tambahkan suara seperti itu. Contoh ini saya. Nah, di laptop saya yang saya tampilkan di screen ini bisa menambahkan sebuah suara untuk karakter ini. Nah, yang saya mau infokan, di komputer kalian tidak bisa mengeluarkan suara ya, karena komputer kalian ini memang sudah dinonaktifkan suaranya agar belajar lebih kondusif seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, lanjut. Kita mau mengubah dulu ke bahasa Inggris. Sudah diubah bahasanya? Sudah. Oke, kemudian kita hapus karakternya. Sudah dihapus karakternya? Sudah.
Oke, kita bakal mempraktekkan game gurita menyentuh bintang atau mengejar bintang. Sebentar dulu. Oke, langkah awal yang mau saya praktekkan sambil kalian praktekkan juga adalah memasang sebuah background dulu. Silakan kalian pilih background. Atau background, klik menu background. Pilih underwater. Boleh underwater 1, boleh underwater 2. Sudah berubah? Sudah. Oke, lanjut. Di sini kita bakal memilih karakter apa? Karakter gurita. Jadi di karakter gurita ini namanya octopus. Silakan kalian tambahkan octopus di menu karakter octopus. Cari octopus. Atau bisa cari di search octopus. Octopus. Misalnya gini ya. Octopus. Pilih? Sudah. Diklik octopus. Nah, sudah nambah ya? Karakternya 1. Lanjut, next. Nah, pada tahapan berikutnya ini kita akan menambahkan sebuah program. Jadi program ini kita apain? Nanti kita pada saat memprogram ini kita akan menyusunnya seperti menyusun sebuah puzzle atau balok ya, balok kan? Nah, kita cari nih programnya. Program ketika kita mau gerakan si gurita ini ke kanan dan ke kiri. Silakan kalian cari programnya yang warna orange. Sesuaikan warnanya. Cari orange. Nah, yang when space kipras ini nanti kita arahkan atau kita pasangkan di sini. Ganti space-nya menjadi right around. Jadi bisa si gurita ini bisa ke kanan ya. Geraknya ke kanan gitu. Lanjut. Di sini warna biru. Change X by 10. Maksudnya si gurita ini ke kanannya hanya mampu 10 langkah. Tahu 10 langkah? Terus 10 gerakan gitu. Change X by 10. Cari. Pasangkan. Kemudian kita bakal lanjut ke program bawahnya, lift around. Jadi bisa ke kiri. Cari program lift around. Atau bisa kita duplicate. Caranya gimana? Programnya ini kita ke kanan, pilih duplicate, kita taruh bawah. Nah, jadi nanti kita mengganti ininya saja nih. Right around jadi lift around. Atau bisa ke kiri nantinya. Nah, change X by 10 ini kita ganti. Jadi apa? Jadi minus 10. Minus 10. Seperti itu ya. Sudah diganti jadi minus 10? Sudah. Di sini. Oke. Lanjut di tahapan berikutnya. Nah, si gurita ini bakal kita mau gerakan ke atas dan ke bawah. Untuk si gurita ini seperti itu. Lanjut kita mau cari program ke atas. Cari program ke atas di menu event. Di menu event kita tarik programnya. Kemudian ganti space-nya menjadi up atau ke atas.
Kemudian kita tambahkan change Y by 10. Di menu motion change Y by 10. Lanjut, udah ya program ke atasnya udah? Sudah. Nah lanjut kita mau program yang bisa gerakan ke bawahnya atau down arrow bahasa Inggrisnya. Change Y-nya yang bawahnya jangan lupa diganti minus 10. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau nanya? Ya. Cara ganti minusnya kamu klik dulu ininya. Klik. Ini ada isinya, klik. Dihapus di backspace. Dihapus. Minusnya itu bentar. Ini. Iya. Begitu ya, cara ganti minus 10 ininya diklik, terus dihapus backspace, ganti minus 10 gitu. Sudah semua belum? Ayo yang mau nanya, silakan nanya. Iya ya, tanya apa? Apa? Ininya soalnya kamu belum mengisi minus 10 nih. Ininya caranya diklik aja, diklik, isi minus 10 seperti itu. Ya. Yang muncul seperti ini kamu ketik gitu. Kamu isi sudah. Jangan lupa diisi ketika kita sudah menghapus kondisi yang tadinya 10 jadi minus 10 kita isi, hapus dulu. Atau bisa kita tambahkan minus seperti itu. Ada yang nanya lagi sama di sini? Enggak ada? Ya itu. Change Y-nya itu ada di menu motion. Menu motion. Kalian kamu klik, tahan, bawah. Change Y pasangkan. Jangan lupa yang kedua change Y-nya tambahkan minus 10 seperti itu. Ya. Iya, kamu tinggal tarik aja Sultan. Sama kayak tadi. Ini kan change Y, change X. Ini kamu pilih. Seharusnya kamu pilih yang change Y, bukan change X. Ya. Kamu samain lagi programnya, tapi bedanya yang bawahnya ini down, bukan space, down. Jadi ini perintah untuk kita mau gerakan si gulita ini bisa ke atas dan ke bawah. Tadinya kan kita sudah memberikan kondisi program bisa ke kanan dan kiri. Nah kita pada saat ini mau gerakan si gulita ini ke atas dan ke bawah. Begitu. Sudah semuanya? Sudah. Lanjut ya. Nah, di sini
Di langkah berikutnya adalah kita mau menambahkan sebuah karakter atau sprite. Karakternya itu adalah bintang. Silakan tambahkan karakter bintang di menu karakter. Cari star atau bintang, search, bisa di search star. Sudah ditambahkan bintangnya? Sudah. Oke, lanjut. Next. Nah, di sini kita akan mau program si bintangnya terlebih dahulu, ya. Pastikan kita sudah ke bintangnya untuk memprogramnya. Kita klik bintang ini, jangan klik ini ya. Kalau klik ini untuk kita hapus. Kita klik bintangnya. Nah, kan munculnya kayak gini ya. Ya. Kemudian kayak gini, baru kita tambahkan di menu event, pilih when click, pilih. Sudah. Kemudian pilih yang di menu kontrol atau forever. Silakan ditarik program forever. Sudah? Sudah. Nah, tambahkan nih. Tambahkan ini maksudnya si bintang ini bakal kita arahkan atau gerakan secara random ya. Jadi si bintang ini mau kemana, kiri ke kanan, ke atas ke bawah dan lain sebagainya. Atau bisa juga dia zigzag gitu ya. Kalau zigzag? Tahu. Jangan tambahkan di menu motion, glide, set to random position. Masukkan di dalamnya seperti itu. Sampai sini udah? Sudah. Oke. Lanjut. Kita mau program tambahan si octopusnya ini atau si gurita ini. Caranya gimana? Caranya kita klik dulu octopusnya. Sudah diklik? Sudah. Oke. Jika kita sudah klik, kemudian kita bisa scroll untuk menambahkan program baru untuk si octopusnya. Kita cari program mulai di menu event. When click, jadi klik, when click, kemudian pilih forever di menu kontrol. Di menu kontrol dan tambahkan, pilih yang untuk menambahkan sebuah kondisi sensor, ya. Di sini penjelasannya saya tambahkan dulu menu if. Sudah ditambahkan menu kondisi if, if then. Setelah kalian sudah tambahkan program if atau kondisi, pilih program sensor. Di sini di program sensor kan tadinya touching mouse pointer ya. Ya. Nah, mouse pointer ini kita ubah jadi star. Jadi si gurita ini bakal bisa menyentuh si bintang ini, gitu ya. Menyentuh itu maksudnya dalam arti sensor. Gitu. Nah, lanjut. Di sini kita bakal menambahkan sebuah program suara atau penambahkan suara untuk si guritanya ini. Kita ke menu sound. Kita pilih menu sound, udah? Sudah. Tambahkan suara. Klik. Cari atau search nama suaranya itu web. Ya.
Udah ketemu kan? Diklik. Nah, kan ini udah sama ya Ya. suaranya. Lanjut, kita ke menu kode. Setelah kita ke menu kode, kita tambahkan sub menu atau program suara untuk menambahkan suara play sound. Nih, paling atas play sound untuk menambahkan suara. Sudah ditambahkan? Sudah. Nah, sampai di sini ada yang menanya nggak? Iya, kita nanya apa? Soalnya tinggalan. Caranya kamu klik menu ini untuk menambahkan suara. Suaranya namanya WEN, ketik WAND. Klik. Nah, kembali ke program. Iya. Di sound. Soalnya kamu klik ini untuk menambahkan suara. Kemudian cari suaranya. Suaranya itu WEN, klik WAND. Nah, klik. Oke. Sudah sampai di sini? Ada yang tinggal lagi? Oke, lanjut. Nah, di sini kita bakal menambahkan sebuah variabel atau sebuah rumus. Kalian ke submenu variabel. Sudah ke submenu variabel? Nah, kita bakal membuat variabel make a variable. Ketik score. Ketik score. Nah, ini jangan sampai salah ya. Untuk semua karakter ya. For Aspat ini semua karakter artinya. Gitu. Klik OK. Sudah muncul skornya? Sudah. Nah, lanjut ke tahapan berikutnya. Kita mau menambahkan program change score-nya. Jadi ketika si gurita ini menyentuh bintang atau mengejar bintang, dia bakal tambah skornya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu ya. Kita nambahin dulu variabelnya. Pilih ini, change my variable. Ke bawah program touching. Nah, nih, change my variable kita ganti jadi score variabelnya. Seperti itu. Sudah? Nah, ini programnya masih belum lengkap. Kenapa? Karena kita belum mengeset ketika si skornya ini akan bertambah dari 0 dulu ya. Si skornya ini dari 0 dulu. Kita mau tambahkan sebuah program yang namanya set ya. Pilih set, taruh di bagian WEN, set score to 0. Sudah? Oke, lanjut. Kita mau besarkan ininya. Kita mau praktekkan. Kita besarkan dulu. Sudah dibesarkan? Nah, kita jalankan. Kita arahkan atau gerakan si gurita ini pakai arah di keyboard ya. Caranya kita gerakan pakai arah keyboard kanan kiri. Ya, silakan diarahkan pakai tombol keyboard kanan kiri. Di keyboard ya, tombol keyboard. Iya. Itu
menggunakannya secara manual ya, pakai tombol keyboard ya. Jangan pakai mouse. Kalau pakai mouse nggak bisa gerak ya, karena tadi kita sudah menambahkan perintah program menggunakan keyboard ke atas, ke bawah, bisa ke kanan, dan juga ke kiri. Seperti itu. Nah nanti ketika si guritanya ini menyentuh bintang atau mengejar si bintangnya ini, kan kita tadi udah nambahin program sensor ya. Nah, ketika kita udah nambahin program sensor, barulah skornya ini nambah ya, dari 0 ke 1, 2, 3 ketika si gurita ini telah menyentuh bintang atau mengejar si bintangnya ini. Seperti itu. Oke, silakan di stop dulu programnya. Klik ini tanda merah. Udah? Jadi yang tanda hijau buat bergerakin ya. Silakan programnya. Dan kita kecilin. Saya mau kembali ke materi tadi. Nah, sebelum saya lanjut ke materi tadi, ada yang mau ditanyakan nggak yang tadi kita praktek? Mari ada paham semua? Mantap. Lanjut, saya mau nanya nih masalah pertanyaan pemantik. Jadi setiap materi ini di komposisi kan ada 2 pertanyaan ya. Jadi satu orang menjawab 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan yang ada di sini yang sudah saya tuliskan atau jelaskan. Nah, saya mau kalian kerjakan dulu atau analisa dulu yang kertas saya berikan tadi. 3 menit ya. Oke, tinggal 1 menit lagi. Oke, selesai? Oke, baik. Saya mau tunjuk siapa ya. Nah, di bagian di komposisi saya mau tunjuk untuk menjawab pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini isinya yang tadi kita praktekkan ya. Nah, silakan nomor bagian tema dekomposisi
Saya mau tunjuk selfie, silakan. Soalnya dibaca ya, sama jawabannya. Pertama, apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan agar supaya gurita dapat bergerak? Iya. Langkah-langkahnya yang pertama, tulis sprite gurita, lalu menambah blok apabila 40 di depan. Setelah itu, tambah blok gerak 10 langkah atau ulang X atau Y. Dan yang terakhir, tambah blok ulangi selamanya agar gerakan terus terjadi. Ya, lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2, tuliskan komponen yang harus diprogramkan untuk mengatur gerakan gurita. Misalnya maju, mundur, belok. Iya. Yang pertama, gerak ke kanan, ubah ke X, lalu gerak ke kiri, ubah X negatif, serta naik atau turun, ubah Y, dan tambah efek eliminasi jika diperlukan. Oke, benar. Sekarang tepuk tangan buat saya. Oke, benar ya yang tadi si Selvi jawab pertanyaannya mengenai pertanyaan romantik yang saya berikan. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada penjelasan mengenai pola yang tadi saya sudah jelaskan. Coba saya mau suruh Sapik coba jelaskan pengertian pengenalan pola. Pengenalan pola membuat untuk mengidentifikasi pola, tren atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecahkan. Ya, nah, tadi Sapik sudah menjelaskan pengertian atau menjelaskan pengenalan pola. Nah, saya mau tunjuk ke Najwa. Silakan baca tujuan kita memahami pengenalan pola. Tujuan pengenalan pola membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Ya, benar, Najwa. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan romantik seputar pengenalan pola apa yang tadi kita kerjakan atau praktekkan menggunakan aplikasi Scratch ya. Sama pertanyaan romantik ada 2, jadi satu orang jawab 2 soal. Silakan dikerjakan atau dicari atau analisa pertanyaan romantik 3 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Sudah? Sudah. Oke, baik. Setelah kalian analisa, saya mau tunjuk nih yang akan menjawab mengenai pengenalan pola untuk menjawab pertanyaan romantik. Nomor 2, silakan jawab Kalista. Silakan baca dulu pertanyaan, terus kamu jawab. Pertanyaan pertama adalah pola perintah apa yang biasanya digunakan untuk membuat sprite bergerak terus menerus. Jawabannya adalah ketika membentukkan area yang disebutnya jika ada ubah X atau Y. Pertanyaan kedua, mengapa kita perlu mengenali pola dan apa bintang sebelum memprogramnya? Agar semua bintang bergerak seragam dan mudah dikontrol. Yang kedua, menghemat waktu pemrograman dengan menyalin script. Oke, sekarang tepuk tangan untuk Kalista. Oke, benar Kalista yang tadi kamu jawab atau yang kamu analisa untuk menjawab sebuah pertanyaan romantik untuk materi pengenalan pola. Lanjut, di sini ada penjelasan seputar abstraksi. Saya mau tunjuk Rafa.
Hanya pengertian saja. Terus untuk penghilangan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Jadi pada intinya abstraksi itu kita mengambil informasi yang penting saja ya. Gitu ya, tadi berapa sudah jelaskan. Nah, tujuannya kita memahami abstraksi. Saya mau tunjuk Aurel. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Ya, benar sekali. Di sini ada pertanyaan pemantik. Salah satu pertanyaannya, informasi apa yang paling penting untuk diprogram agar permainan berjalan dengan baik, entah itu gerakan, suara ataupun warna. Yang kedua, bagaimana kamu menyederhanakan tampilan berita agar lebih mudah dianimasikan? Silakan kalian kerjakan kurang lebih 3 menit untuk menjawab pertanyaan. Dimulai dari suara. Sudah? Oke, baik. Saya mau tahu jawaban analisa dari Revano untuk menjawab 2 pertanyaan matematik yang saya buat. Silakan jawab. Yang pertama, informasi apa yang paling penting untuk diprogram agar permainan berjalan dengan baik, gerakan, suara, warna. Iya. Informasi ini yaitu gerakan gurita, posisi bintang, deteksi tabrakan, dan skor. Yang nomor 2, bagaimana kamu menyederhanakan tampilan gurita agar lebih mudah dianimasikan? Iya. Menyederhanakan tampilan gurita yaitu gunakan 1 kostum utama dan hindari terlalu banyak detail agar kebingungan. Oke, udah. Silakan tepuk tangan untuk Revano. Oke, benar Revano yang tadi kamu jawab atau analisa. Lanjut. Sini ada penjelasan algoritma. Saya mau tunjuk Kalista Aiko. Coba kamu jelasin apa pengertian dari algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan atau menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya. Ya, benar. Tadi Kalista sudah menjawab pengertian algoritma. Silakan tepuk tangan dulu. Kalista di sini ada ciri. Jadi algoritma itu punya ciri algoritma yang baik. Silakan saya mau tanya ke Sofatul Askia, ciri-ciri algoritma yang baik seperti apa? Yang pertama itu urutannya jelas, Iya. yang kedua tidak ambigu atau tidak memiliki arti ganda, yang ketiga pasti berhenti setelah masalah selesai. Ya benar, ciri-ciri algoritma yang baik secara gitu ya. Silakan tepuk tangan untuk. Nah di sini ada pertanyaan pemantik. Salah satunya yang saya mau tanyakan, tuliskan algoritma sederhana agar berita bisa dikendalikan menggunakan tombol panah pada keyboard. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menguji apakah algoritma yang kamu buat bekerja sesuai harapan yang kalian mau? Guys, saya kasih waktu kurang lebih 3 menit untuk mengerjakan pertanyaan pemantik. Silakan dikerjakan atau dianalisa.
praktek yang kita sebelumnya sudah praktekkan menggunakan aplikasi Scratch. Oke, sudah? Oke, baik. Saya mau menunjuk siapa ya? Retno Anggun. Silakan kamu baca pertanyaan, kemudian jawabannya ya. Suaranya agak diperjelas atau agak dikencangkan suara. Pertanyaan pertama, tuliskan algoritma sederhana agar kita bisa dikendalikan menggunakan tombol panah pada klik. Jawabannya, 1. Jika tombol panah kanan ditekan, ubah ke X tambah 10. 2. Jika tombol panah kiri ditekan, ubah ke X minus 10. 3. Jika tombol panah di atas ditekan, ubah Y tambah 10. 4. Jika tombol panah bawah ditekan, ubah Y minus 10. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menguji apakah algoritma yang kamu buat bekerja sesuai harapan? Jawabannya, 1. Jalankan program. 2. Gerakan berita ke arah bintang. 3. Amati apakah bintang hilang dan skor bertambah. 4. Jika tidak sesuai, periksa urutan balok. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Retno Anggun. Silakan tepuk tangan. Ya, menurut saya analisa dari Retno Anggun sudah cukup baik ya. Apa yang tadi Retno Anggun jawab itu benar. Kegiatan terakhir yaitu mengerjakan sebuah LKPD. Ingat-ingat baik-baik ya. Kelompok 1 saya sebutkan, silakan bergabung pada nama yang saya sebutkan yang pertama. Kelompok 1 Luciana, kamu tetap di sini duduknya. Intan, ya, kamu bisa bergabung ke Lucy. Kemudian Fatilana, ya nggak apa? Fatilana, kemudian Sultan Watiawan, silakan bergabung ke Lucy. Silakan ambil bangkunya, cukup 2 saja, yang 1 bisa berdiri. Awas pelan-pelan ya. Nah, kelompok 2 Najwa, Kanaya, Safik, Retno Anggun. Silakan Kanaya, Safik, dan Retno Anggun bergabung ke Najwa. Kelompok 3 Rafa, Kalista Suryana, Revano, dan juga Aurel. Kelompok 4 Sofatul, Cahyani Selvia, Amanda, dan juga Kalista Diva Zafira Aiko. Oke, saya bakal membagikan sebuah LKPD. Nanti kalian bisa analisa bersama-sama ya. Saya hanya membagikan satu saja LKPD.
bagian dulu ya. Sudah? Oke. Saya kasih waktu. Bentar, saya mau penjelasan dulu seputar LKPD. Nah, di LKPD itu kalian isi dulu nama kelompoknya atau nama peserta didik. Kemudian di sini ada bagian di komposisinya apa, pemecahan masalahnya apa. Kemudian yang kedua itu pengenalan pola atau mencari kesamaan apa yang tadi kita sudah praktekkan menggunakan sketch. Nah, yang ketiga abstraksi, fokus pada hal penting yang tadi kalian bikin pakai scratch, aplikasi scratch. Nah, yang keempat adalah algoritma untuk menentukan langkah-langkah yang jelas dari apa yang kita tadi sudah praktekkan menggunakan aplikasi scratch. Nah, yang terakhir ada evaluasi diri. Saya mau evaluasi diri ini salah satu kelompok ya. Oke, saya kasih waktu untuk mengerjakan kurang lebihnya 5 menit untuk kerja kelompok. Silakan dikerjakan atau dianalisa. Dulu ya. Saya sambil mengecek diskusi kalian atau diskusi kalian. Ya. Baik semua untuk mengenali, kemudian beberapa untuk menjawab. Ya.
hanya cukup satu materi saja mengenai komposisi, ya, yang kalian analisa. Kemudian seterusnya di kelompok 1, kemudian di kelompok 2, kemudian di kelompok 3 mengenai abstraksi, kelompok 2 itu mengenai pengenalan pola. Kelompok 3 abstraksi, fokus pada hal penting, kemudian algoritma. Kelompok 4 dan juga ini ada nanti saya tunjuk untuk perwakilan mengenai evaluasi diri dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, silakan kelompok 1 maju terlebih dahulu. Oke, silakan perkenalkan diri kalian masing-masing, kemudian jawab analisa yang kalian buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adalgala. Saya Muhammad Sultan Mardiawan. Saya Fatir Lanan Adit. Saya Intan Putri Fatia. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi saya mengenai dekomposisi. Iya. Dekomposisi atau memecah masalah. Tugas permainan gurita mengejar bintang adalah sebuah masalah besar. Mari kita pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dibuat. Langkah 1. Coba tuliskan 3 bagian utama dari permainan ini. Bagian 1 membuat gurita bergerak di layar. Bagian 2 membuat bintang muncul dan menghilang. Bagian 3 menambahkan sistem skor. Langkah 2. Sekarang pilih satu bagian dan pecah lagi menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Misalnya, jika kamu memilih gurita bergerak, bagaimana kamu bisa membuatnya bergerak? Tuliskan langkah-langkahnya. Bagian yang dipilih membuat gurita bergerak di layar. Tugas-tugas kecil. Tugas 1. Mengatur kode agar gurita bisa bergerak ke atas. Tugas 2. Mengatur kode agar gurita bisa bergerak ke bawah. Tugas 3. Mengatur kode agar gurita bisa bergerak ke kiri ke kanan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih sudah menganalisa seputar dekomposisi. Oke, saya mau kelompok 2 untuk menjawab analisa dari praktek yang tadi seputar pengenalan pola. Apa yang saya berikan APBD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Najwa Syifa Pairunisa. Nama saya Dato' Siti Indonesia. Nama saya Hana Nizaraya. Saya Sabtu Bujang. Tuliskan 2 contoh pola yang kamu temukan dalam permainan atau kode disiplin. Pola 1. Kode untuk gerakan ke atas dan ke bawah memiliki pola yang sama. Hanya angkanya saja yang berbeda, yaitu positif untuk naik dan untuk turun. Pola kedua, ketika gurita menyentuh bintang, kita bisa membuat pola jika menyentuh. Maka bintang akan menghilang dan skor bertambah. Pola ini bisa diterapkan pada banyak objek lain yang disentuh gurita. Itu sudah jawabannya. Kurang lebihnya dari kelompok kita mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu sekali analisa dari kelompok 2. Oke, mohon
Kelompok 3 menjelaskan analisa seputar abstraksi. Silakan kenalin kelompok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Rafa Nadia Yusuf. Perkenalkan saya Olahraga Media. Perkenalkan saya Kasar Researchana. Pertama saya Rahmat Media. Kami di sini akan menjelaskan aplikasi fokus pertahanan penting. Dalam membuat game kita tidak perlu memikirkan setiap detail teknis yang lebih, kita hanya perlu tahu fungsi namanya. Langkah 1 dan 2. Apa yang kamu pikirkan saat menggunakan blok berdasarkan langkah? Apakah kamu memikirkan bagaimana komputer menghitung jaraknya, atau kamu hanya tahu bahwa itu membuat program maju? Saya hanya tahu kalau blog itu membuat berita maju. Saya tidak perlu tahu bagaimana komputer menghitung jaraknya karena itu sudah diatur oleh saya. Langkah ketiga, apa fungsi utama dari blog jika menghitung? Jawabannya fungsi utamanya adalah untuk mendeteksi ketika dua objek space bertemu atau bersambungan, lalu menjalankan perintah berikutnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup bagus ya analisa dari kelompok 3 seputar abstraksi. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 4 untuk menjelaskan algoritma. Dan yang saya mau dari kelompok ini ada salah satu perwakilan untuk mengevaluasi apa? Mengevaluasi diri. Apa kegiatan dari yang kita kerjakan pada hari ini? Seperti itu. Oke, silakan perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan kita dari kelompok 4, nama aku Suharul Azia. Aku Kalisa di Mazapira Iwo. Aku Cahaya Sylvia. Aku Afwan Berdurizki. Jadi di sini kita mau bacain hasil diskusi kelompok kita mengenai algoritma atau membuat langkah-langkah jelas. Nah, yang pertama, tuliskan algoritma sederhana dalam bentuk alur kerja atau daftar langkah-langkah menggunakan kata jika maka untuk menjelaskan strategi gurita. Jawaban kita yang pertama, ketika bendera hijau diklik, atur skor menjadi 0. Yang kedua, jika gurita memilih bintang, maka A skor bertambah 1, B bintang pergi ke posisi acak. Yang ketiga, jika tombol panah atas ditekan, maka ubah posisi Y gurita sebesar 10. Yang keempat, jika tombol panah bawah ditekan, maka ubah posisi Y gurita sebesar min 10. Nah, yang kedua, pikirkan satu strategi baru untuk permainan ini. Tuliskan algoritma baru yang ingin kamu terapkan. Jawaban kita adalah algoritma baru. Jika skor mencapai 10, maka pastikan bisa kamu menang. Oke, sekian dari terus. Jadi aku di sini mau jelasin evaluasi diri. Di sini ada pertanyaan setelah menyelesaikan LKPD ini dan membuat game di Scratch, apakah kamu merasa lebih mengerti tentang bagaimana cara berpikir layaknya seorang programmer? Tuliskan satu hal baru yang kamu pelajari. Jadi menurut aku, ya saya jadi tahu bahwa membuat program itu seperti memecah masalah menjadi bagian kecil dan menyusunnya menjadi langkah-langkah yang jelas. Saya belajar bahwa berpikir komputasional bisa membantu saya memecahkan masalah bukan hanya dalam membuat program, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu presentasi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Terima kasih pada kelompok 4 yang telah menjelaskan analisa dari kelompok kalian seputar algoritma dan juga evaluasi kegiatan kita pada hari ini atau pada pagi hari ini. Oke, lanjut. Saya mau jelasin terkait tadi. Selanjutnya tinggal sedikit lagi.
Nah, di sini terdapat manfaat untuk berpikir komputasional, manfaatnya untuk berpikir komputasional. Nah, saya mau tunjuk satu siswa untuk membaca atau menjelaskan manfaat dari berpikir komputasional. Silakan jelasin. Siapa ya? Revano. Ya, manfaatnya apa? Berpikir komputasional. Berarti kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Terus Membantumu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. ya, Menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika masa depan. ya, lanjut. Membuatmu menjadi pemecah masalah yang lebih baik, meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Oke, baik. Benar ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Revano seputar manfaat kita berpikir komputasional atau memahami materi seputar berpikir komputasional. Itu lanjut. Nah, di sini saya simpulkan atau dapat kesimpulan. Jadi berpikir komputasional itu adalah alat bantu berpikir yang biasa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Ingat 4 pilarnya. Di sini yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, dan juga yang terakhir. Itu. Nah, cukup sekian dari penjelasan saya atau praktik yang kita kerjakan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.